beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Isprionoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-19 dengan judul Keluarga Prabu Kertarajasa Jayawardana. Dalam seri ke-555 ini didukung oleh para pemain Eni Budiono sebagai Tribuana, Yanuar sebagai Ratanja, Idris Apandi sebagai Ramapati, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, Reza sebagai Tunggadewi, Andi sebagai Jaya Negara, Eva sebagai Raja Dewi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sang permaisuri, Putri Tribuana kelihatan kurang berkenan melihat sikap dan perbuatan putra angkatnya, Pangeran Jayanegara. Dia menganggap kelakuan putra mahkota kerajaan Majapahit itu kurang pada tempatnya. Dan nampaknya wanita bangsawan itu merasa sangat iba melihat Ratanja yang masih terus merintih kesakitan sambil menyeka darah di bagian punggungnya. Maafkan kelakuan putraku, Ratanja. Maafkanlah dia. Dia telah berbuat yang tidak benar kepadamu. Ampun, Gusti Putri. Hambalah yang harus minta maaf. Karena hamba tidak tahu bahwa beliau adalah Pangeran Jayanegara. Sudahlah. Sekarang kau boleh pulang. Dan kalau sampai tubuhmu mengalami cedera, biar nanti pemerintah Majapahit yang akan menanggung biaya pengobatannya. Iya, Gusti Putri. Kalagemet? Iya, Ibunda. Ayo, ikut aku. Lain kali, kau harus berpikir dulu sebelum bertindak. Kau ini seorang putra mahkota.
kau harus dapat memberi contoh yang baik. Anggap saja pengalaman ini adalah pengalamanmu yang buruk. Dan kau harus dapat memetik sari-sari pelajaran di dalamnya. Ayo, ikut aku. Baik, Ibunda. Putri Tribuana segera naik kembali ke atas tandu. 4 orang prajurit mengangkat tandu itu dan membawanya pergi. Pangeran Jayanegara berjalan di sebelah tandu. Sementara itu Ratanca masih terus merintih kesakitan. Kau ini bagaimana, Ratanca? Masa kau belum tahu bahwa beliau adalah Pangeran Jayanegara? Ampun Gusti Ramapati, hamba belum tahu. Sungguh Gusti, hamba benar-benar belum tahu. Hamba bermaksud menolong beliau. Hamba lihat beliau mengerang kesakitan ketika baru saja jatuh dari atas punggung kuda. Kemudian, secara tidak sengaja, hamba menjamah kaki kiri beliau. Semua orang sudah tahu bahwa beliau mempunyai cacat di bagian kaki kirinya. Dan Angger Pangeran Jayanegara sudah bisa tersinggung. Sekalipun ada orang hanya melirik bagian kaki kirinya. Apalagi sampai berani menjamahnya. Hamba sama sekali tidak tahu, Nyai. Itulah sebabnya hamba berani menjamah kaki kiri beliau. Hamba bermaksud mengurutnya karena hamba lihat beliau sedikit mengalami cedera. Aku tidak ingin peristiwa ini membuat hubunganku dengan Istana Majapahit menjadi semakin renggang. Karena itu aku harus menjernihkannya. Apa maksudmu, Kakang Ramapati? Aku akan menghadap Gusti Permaisuri malam ini juga. Mengapa tidak besok saja, Kakang? Tidak, Nyai. Malam ini juga aku harus menghadap beliau. Aku tidak ingin ada orang lain memanfaatkan peristiwa ini untuk tujuan-tujuan tertentu. Sebab ketahuilah, Nyai, Sang Permaisuri Putri Tribuana itu pengaruhnya sangat kuat. Di samping beliau adalah permaisuri, beliau juga merupakan putra sulung almarhum Prabu Kertanegara. Ya, memang benar, Kakang Ramapati. Gusti Permaisuri memang merupakan sosok yang paling berpengaruh di Istana Kaputren. Nampaknya Ratanca belum tahu banyak mengenai keluarga Prabu Kertarajasa Jayawardana. Nampaknya begitu, Nyai. Ratanca hampir tidak pernah keluar dari rumah. Dan kukira itu merupakan suatu kebodohan. Sekarang dengar, Ratanca. Dengar baik-baik. Ada beberapa orang yang harus kau perhatikan di lingkungan Istana Majapahit ini. Yang pertama sekali adalah Gusti Prabu sendiri. Beliau adalah Raja Majapahit. Kau harus menaruh hormat kepada beliau. Kau harus menundukkan wajahmu dalam-dalam ke tanah setiap kali beliau lewat di hadapanmu. Iya, Gusti Ramapati. Kemudian kau harus menaruh perhatian kepada kelima orang istri beliau. Pertama adalah Garwo Prameswari, Putri Tribuana, yang tadi siang menyelamatkanmu dari cambukan Angger Pangeran Jayanegara. Kemudian yang kedua adalah Putri Mahadewi. Yang ketiga, Jayendra Dewi, atau juga biasa dipanggil Pradnya Paramitra. Kemudian istri beliau yang keempat bernama Dia Dewi Gayatri atau Raja Patmi. Ingat baik-baik, Ratanca. Ingat siapa kelima orang wanita itu. Kemudian kau juga harus menaruh hormat dan perhatian penuh kepada ketiga orang putra-putri Sang Prabu.
Pertama ialah kepada Angger Pangeran Jayanegara. Beliau ini sekalipun masih bocah, tapi beliau sudah diangkat sebagai putra mahkota Majapahit. Kemudian kau juga harus ingat siapa itu dua orang putri Sang Prabu. Beliau adalah Putri Tribuwana Tunggadewi dan Dyah Wiyatsi Raja Dewi. Itulah semua keluarga Prabu Kertarajasa Jayawardana. Tidak seorang pun berani membangkang segala perintah mereka, sekalipun mereka masih anak-anak. Kau dengar itu, Ratanca. Dengar dan ingat baik-baik. Siapa saja yang merupakan anggota keluarga Prabu Kertarajasa Jayawardana. Siapa saja para pembesar tinggi negara. Dan siapa saja penggawa-penggawa kerajaan yang mempunyai pengaruh kuat. Kau harus ingat semuanya dengan baik. Sebab kalau tidak, kau bisa membuat kesalahan besar yang akan merugikan gustimu, Ramapati. Nah, kukira cukup. Aku pergi dulu, Nyai. Sementara itu kau boleh merawat Ratanca. Ampun Gusti Ramapati. Hamba benar-benar menyesal. Mengapa peristiwa ini justru menimpa diri hamba? Hamba mohon ampun Gusti. Hamba berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Hamba akan senantiasa berhati-hati. Sudahlah. Sekarang kau harus istirahat. Dan kau juga harus merawat luka-luka di punggungmu itu agar segera sembuh. Nah, aku berangkat, Nyai. Hati-hati, Kakang Ramapati. Sang Ramapati memanggil Rawedeng, Rayuyu, Rapangsa, dan Rapanyak. Mereka disuruh berjaga-jaga di rumah kediamannya. Sementara itu dia bermaksud pergi ke Istana Kaputren untuk menemui Putri Tribuana. Rawedeng dan teman-temannya mengucapkan sendiko, yang artinya siap menjalankan perintah. Setelah selesai mengatur segala sesuatunya, Sang Ramapati bergegas menuju ke Istana Kaputren. Seorang dayang-dayang melaporkan kepada Sang Permaisuri. Selanjutnya Putri Tribuana menerima kehadiran Sang Ramapati di ruangan pendopo Kaputren. Silakan duduk, Paman Ramapati. Ya, Gusti Permaisuri. Aku benar-benar tidak tahu bahwa Ratanca itu adalah anak angkatmu, Paman Ramapati. Baru saja seorang dayang-dayang memberitahukan kepadaku. Ampun Gusti Permaisuri. Ampun kesalahan anak angkat hamba itu. Dia memang kurang terdidik. Dia memang kurang mengetahui soal tata krama. Itu bukan kesalahan Ratanca, Paman. Kukira Jayanegara terlalu mudah tersinggung. Dan Jayanegara telah berlaku sewenang-wenang. Tidak seharusnya dia berbuat seperti itu kepada siapapun juga. Ampun Gusti Permaisuri. Menurut pendapat hamba, Angger Pangeran Jayanegara sama sekali tidak bersalah. Ratanca lah yang bersalah. Ratanca sudah seharusnya tahu dengan siapa dia berhadapan. Sudahlah, Paman Ramapati. Anggap saja persoalan ini sudah selesai sampai di sini. Ampun Gusti Permaisuri. Sekali lagi hamba mohon maaf atas kelancangan anak angkat hamba Ratanca. Selanjutnya hamba berjanji akan mendidiknya secara baik. Hamba akan membimbingnya agar Ratanca dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat serta tata krama yang berlaku di lingkungan istana ini. Sekali lagi hamba mohon ampun Gusti Permaisuri. Demikian pula aku, Paman. Maafkanlah atas kesalahan putraku. Dan Paman Ramapati sebagai gurunya harus dapat memberikan gambaran yang baik kepada Jayanegara. Selama ini, Paman Ramapati telah memberikan bimbingan belajar mengenai tata pemerintahan kepada Gala Gemut. Di samping itu, saya juga mempercayakan kepada Paman agar pribadi Jayanegara
dapat terbina dan tumbuh dengan sempurna, sebagaimana layaknya seorang putra mahkota. Ampun Gusti Permaisuri, hamba siap menjalankan perintah Gusti Permaisuri. Hamba yakin dapat mendidik dan memberikan pelajaran-pelajaran tata pemerintahan kepada Angger Pangeran Jayanegara, sehingga kelak beliau dapat memerintah negeri ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih atas kesediaanmu, Paman Ramapati. Ampun Gusti Permaisuri, sekarang dapatkah hamba menemui Angger Pangeran? Tentu saja bisa, Paman. Kalau kau ingin bertemu dengan Jayanegara, pergilah ke Taman Sari. Kalau tidak salah, dia sedang bercakap-cakap dengan 2 orang adiknya di Patirtan. Pergilah ke sana, Paman. Baik Gusti Permaisuri, terimalah sembah dan sungkem hamba. Tunggu, Paman. Biarlah seorang dayang-dayang yang akan mengantarmu. Terima kasih Gusti Permaisuri. Sementara itu, Pangeran Jayanegara sedang berbincang-bincang dengan 2 orang adiknya di tepi Patirtan. Patirtan adalah Taman Sari. Patirtan adalah tempat yang biasanya digunakan oleh penghuni Kaputren untuk menenteramkan hati. Biasanya Patirtan banyak ditanami dengan aneka macam bunga warna-warni, dan biasanya juga terdapat kolam yang mempunyai beberapa pancuran yang terus-menerus mengeluarkan air gemercik. Aku tidak setuju sikap dan perbuatanmu itu, Kakang Jayanegara. Aku adalah putra mahkota, Dinda Tunggadewi. Aku tidak mau dihina oleh seorang anak seperti Ratanca. Dia telah berbuat lancang sekali kepadaku, dan aku sudah mencambuknya 24 kali. Kalau saja ibunda tidak segera datang, barangkali aku akan mencambuknya sampai 100 kali. Sampai seluruh punggungnya akan robek dan mengucur darah. Mengerikan sekali, Kakang Jayanegara. Apakah seorang putra mahkota harus bisa bertindak kejam? Seorang putra mahkota justru tidak boleh bertindak kejam dan sewenang-wenang. Demikianlah yang pernah dikatakan oleh Ibunda Raja Patmi. Seorang putra mahkota harus dapat menjadi contoh dan suri teladan. Kalau dia suka bertindak kejam dan sewenang-wenang, maka dia tidak akan dicintai oleh siapapun juga. Kau harus berlaku adil padaku, Dinda Tribuana Tunggadewi. Apakah aku salah? Ratanca telah menghinaku. Belum tentu Ratanca bermaksud menghinamu, Kakang Galagemet. Masa bodoh, sengaja ataupun tidak, tetapi dia telah berani menjambak kaki kiriku. Dan untuk itulah aku cambuk sampai 24 kali. Oh, Dinda Tunggadewi, lihatlah Kakang Jayanegara. Ada dayang-dayang datang membawa seseorang. Oh, Eyang Remapati. Ada apa, Eyang? Mengapa Eyang berkunjung ke Kaputren? Apakah ada sesuatu yang penting? Ampun Tuan Putri, ampun Gusti Pangeran. Hamba memang sengaja berkunjung karena ada sesuatu hal penting yang harus hamba sampaikan kepada Gusti Pangeran Jayanegara. Kalau begitu, ayolah kita bicarakan saja di Kasatrian. Ayo Eyang Pati, ikutilah aku. Jayanegara melangkah meninggalkan istana Kaputren, diikuti Sang Ramapati. Beberapa orang emban datang untuk mengiringi Putri Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiat Sri Raja Dewi masuk ke ruangan masing-masing.
Keperluan apa, Yang Pati? Ayo silakan bicara. Aku akan mendengarnya. Ampun Gusti Pangeran. Hamba ingin mohon maaf sebesar-besarnya karena peristiwa di alun-alun. Ampun Gusti Pangeran. Sudilah kiranya Gusti Pangeran memberi ampun kepada hamba, juga kepada anak angkat hamba Ratanca. Apa? Ratanca anakmu, Eyang? Jadi, Ratanca anak angkatmu? Ya, benar Gusti Pangeran. Ratanca adalah anak angkat hamba. Sudah beberapa bulan ini dia tinggal di rumah kediaman hamba. Dia memang berasal dari desa. Dia belum tahu banyak seluk-beluk keraton Majapahit. Dia tidak tahu adat dan tata cara yang berlaku di lingkungan istana. Dia masih lugu, Gusti Pangeran. Karena itu, dia melakukan kesalahan yang besar di hadapan Gusti Pangeran. Tapi hamba sudah memarahinya. Bahkan hamba sudah mencambuknya beberapa kali. Anak itu memang harus belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan istana. Aku sama sekali tidak tahu bahwa Ratanca adalah anak angkatmu, Yang Pati. Aku juga minta maaf karena telah berlaku kejam kepada Ratanca. Oh, tidak. Tidak Gusti Pangeran. Sikap dan tindakan Gusti Pangeran sudah sangat tepat. Ratanca memang bersalah. Dia harus dicambuk. Gusti Pangeran Jayanegara tidak perlu minta maaf kepada hamba ataupun kepada Ratanca. Gusti Pangeran telah berlaku benar dan adil. Memang seharusnya demikianlah sikap seorang putra mahkota. Gusti Pangeran harus mampu bertindak tegas dan adil. Kalau begitu, baiklah Yang Pati. Selanjutnya, Eyang harus mendidik Ratanca agar bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan istana Majapahit. Benar Gusti Pangeran. Hamba akan mendidiknya dengan keras. Hamba tidak akan segan-segan memukul anak itu jika memang diperlukan. Tapi Ibunda telah memarahi aku, Yang Pati. Ibunda menganggap perbuatanku dan sikapku tidak bijaksana sebagai putra mahkota. Gusti Pangeran, itu karena Ibunda sangat menyayangi Gusti Pangeran. Tapi menurut pendapat hamba, sebenarnya tindakan dan sikap Gusti Pangeran sudah cukup bagus. Demikianlah sikap dan tindakan yang pantas bagi seorang calon raja. Maaf, Gusti Pangeran. Ini penting sekali Gusti Pangeran ketahui. Ini ada sangkut pautnya yang erat dengan pelajaran Raja Niti. Seperti telah kita ketahui, Raja Niti adalah pelajaran mengenai ilmu tata pemerintahan sebuah negeri. Seorang raja berikut para andahannya, para penggawa kerajaan, para pejabat tinggi negara, para pimpinan-pimpinan wilayah, mau tidak mau harus menguasai pelajaran Raja Niti. Benar, Eyang Pati. Itulah sebabnya Ibunda menyerahkan pendidikanku kepada Eyang Pati. Karena semua orang istana tahu siapa Eyang Pati. Eyang Pati adalah seorang sesepuh istana Majapahit yang sudah banyak pengalaman dalam hal tata pemerintahan. Demikianlah, Sang Ramapati dan Pangeran Jayanegara terus berbincang-bincang di ruangan kesatrian Istana Majapahit. Mereka berbincang-bincang sampai jauh malam. Malam itu juga,
Sang Ramapati mengunjungi Pangeran Jayanegara di ruangan kasatrian Istana Majapahit. Sang Ramapati memang ditunjuk oleh Sang Prabu sendiri, yang disetujui oleh kelima orang istri beliau agar menjadi guru Pangeran Jayanegara dalam hal olah tata pemerintahan. Gusti Pangeran Jayanegara, hamba yakin seyakin-yakinnya bahwa kelak Gusti Pangeran akan mampu mengenakan mahkota kerajaan Majapahit dengan sepantas-pantasnya. Hamba yakin Gusti Pangeran akan mampu memimpin rakyat Majapahit dengan sebaik-baiknya. Kelak jika kesempatan itu sudah tiba, hamba dapat melihat bakat yang besar dalam diri Gusti Pangeran Jayanegara. Bagaimana menurut pendapatmu, Yang Pati? Apakah aku lebih berbakat dibanding Ayahanda Prabu? Ampun, Gusti Pangeran. Gusti Prabu juga sangat cakap dalam memimpin negeri ini. Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana sangat adil dan bijaksana. Tapi hamba juga dapat melihat bakat yang besar di dalam diri Gusti Pangeran. Peristiwa di alun-alun yang melibatkan dari anak angkat hamba Ratanca adalah contoh yang sangat telak. Di situ Gusti Pangeran membuktikan bahwa Gusti Pangeran mempunyai bakat yang besar dalam memimpin rakyat. Gusti mempunyai kemampuan untuk bertindak tegas dan adil. Gusti mempunyai keberanian untuk mengambil keputusan dengan tangkas dan bijak. Memang demikianlah seharusnya sikap dan tindakan seorang pimpinan. Harus tegas dan berani demi menegakkan peraturan, demi menjaga wibawa pimpinan. Maka seseorang harus berani menjatuhkan hukuman tanpa pandang bulu. Demikianlah pelajaran yang dapat kita simak dalam kitab Rajaniti. Kitab yang harus dipahami bagi siapa saja yang berminat menyelami seluk-beluk pemerintahan sebuah negeri. Aku ingin menanyakan sesuatu, Yang Pati. Silakan Gusti Pangeran, silakan. Jika kelak aku sudah menjadi Raja Majapahit, apakah aku dapat berbuat sesuka hatiku? Ampun Gusti Pangeran. Seorang raja mempunyai wewenang yang tiada batas. Seorang raja mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Seorang raja adalah titisan para dewa, adalah utusan para dewa untuk memerintah seluruh permukaan bumi. Karena itu, seorang raja dapat berbuat apa saja. Yang Pati, apakah seorang raja harus menghukum mati siapa saja yang berani menentang kepadanya? Ampun Gusti Pangeran. Menentang seorang raja berarti dosa besar. Dosa kepada negara dan dosa kepada rakyat. Karena itu, siapapun juga yang berani menentang raja harus diganjar dengan hukuman berat. Kalau perlu, memang harus dijatuhi hukuman mati. Yang Pati, bagaimana menurut pendapatmu tentang Eyang Lembu Sora? Apakah sikap dan tindakan Ayahanda Prabu sudah cukup adil dan bijaksana bagi Eyang Lembu Sora? Ampun Gusti Pangeran. Menurut pendapat hamba, sikap dan tindakan Ayahanda sudah cukup pantas. Eyang Lembu Sora memang mempunyai kesalahan terhadap Majapahit. Karena itu, sudah sepantasnya Eyang Lembu Sora dipisahkan dari seluruh kegiatan kenegaraan. Ampun Gusti Pangeran. Perkara mengenai Eyang Lembu Sora ini memang sangat pelik, sangat rumit. Tapi menurut pendapat hamba, apa yang telah diputuskan oleh Gusti Prabu sudah cukup baik dan bijak. Baiklah Yang Pati, kukira cukup. Eyang Pati boleh pulang sekarang. Aku sudah mengantuk sekali. Memang sebaiknya Gusti Pangeran istirahat. Hari sudah malam. Ampun Gusti Pangeran.
Sekali lagi hamba mohon ampun atas kesalahan Ratanca. Baiklah, Eyang Pati. Aku maafkan kesalahan Ratanca. Tapi tolong beritahu Ratanca agar tidak bersikap kurang ajar lagi. Jelaskan kepadanya, siapa diriku ini? Siapa Jaya Negara? Oh, tentu Gusti Pangeran. Hamba akan segera menjelaskannya kepada Ratanca. Nah, Gusti Pangeran, selamat malam. Dan harap Gusti Pangeran tetap menjaga kesehatan badan. Terima kasih, Eyang Pati. Selamat malam. Sang Ramapati melangkah meninggalkan halaman kasatrian. Beberapa orang prajurit nampak berjaga-jaga di depan pintu gapura. Seorang emban muncul dari halaman samping, kemudian bergegas menemui Pangeran Jayanegara. Wanita setengah tua itu meletakkan sebuah terompah atau alas kaki. Pangeran Jayanegara mengenakannya, kemudian melangkah masuk ke ruangan pribadinya. Pintu ruangan yang berukiran indah segera tertutup rapat dari dalam. Suasana kasatrian menjadi sunyi senyap. Pagi-pagi sekali, Pangeran Jayanegara sudah mempersiapkan dirinya. Beliau sudah berdandan dengan rapi. Beliau mengenakan pakaian kebesaran seorang putra mahkota. Dua orang abdinya muncul, dan mereka berdua mengiringkan Pangeran Jayanegara menuju ke Istana Kaputren. Ketika putra Raja Majapahit itu tiba di ruangan pendopo Istana Kaputren, nampak dua orang wanita sudah menunggu kehadirannya. Mereka adalah Putri Tribuana Sang Prameswari dan Putri Indreswari yang dulu bernama Dara Petak. Dara Petak adalah ibu kandung Pangeran Jayanegara. Pangeran Jayanegara segera menghaturkan sembah bakti di hadapan dua wanita itu. Terimalah sembah bakti hamba, Ibu Indraswari. Terimalah sembah bakti dan sungkem putramu. Iya, Jayanegara. Sembah baktimu kuterima dengan hati senang dan bahagia. Mudah-mudahan terkabul segala apa yang kau cita-citakan, anakku. Demikian pula sembah bakti hamba katur untuk Ibunda Tribuana. Iya, anakku. Sembah sungkemmu kuterima. Sekarang duduklah. Kami akan bicara denganmu. Ya, Ibunda. Jayanegara. Sekarang usiamu sudah mendekati 14 tahun. Itu berarti kau sudah semakin dewasa. Dan kau sendiri pasti sudah menyadari bahwa suatu saat kelak kau akan duduk di atas singgasana Istana Majapahit menggantikan Ramandamu. Ya, Ibunda, hamba sudah menyadarinya. Nah, sekarang lihatlah siapa wanita yang duduk di sebelahku ini. Dialah ibu kandungmu. Dialah Putri Dara Petak dari negeri Suwarna Bumi. Karena nasib telah membawanya ke negeri Jawa ini, karena nasib telah memisahkan dirinya dari negeri leluhur, akhirnya dia berhasil melahirkanmu. Dia berhasil mempunyai seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi Raja Majapahit. Karena itu, Jayanegara, kau harus menaruh hormat kepada Ibu Dara Petak atau Indraswari. Ya, Ibunda Tribuana. Hamba akan melaksanakan segala perintah dan peringatan Ibunda. Dan kau, Indraswari, kau tidak perlu berkecil hati. Sekalipun Jayanegara sudah kuangkat menjadi anak, dia masih tetap anak kandungmu. Darahmu mengalir di dalam tubuhnya. Dagingmu melekat di dalam raga si Jayanegara. Kau tidak perlu takut, Indraswari. Aku tidak bermaksud merebut anakmu. Aku hanya ingin agar Jayanegara mukti wibawa di Majapahit.
Ya Yunda Tribuana, hamba mengerti apa yang Yunda inginkan. Dan hamba sama sekali tidak merasakan bahwa Yunda Tribuana telah merebut Jayanegara dari tangan hamba. Hamba justru merasa bersyukur dengan mengangkat Jayanegara sebagai putra Yunda. Maka Jayanegara dapat memperoleh karunia dan kemuliaan di dalam hidupnya. Hamba sama sekali tidak menaruh kecurigaan apa-apa terhadap Yunda Tribuana. Syukurlah kalau kau pun mempunyai sikap demikian. Nah, Jayanegara, hari ini kau dan 2 orang adikmu dipanggil menghadap Ramanda Prabu. Tentu ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan Ramanda Prabu kepada kalian bertiga. Apakah kau sudah siap, Kalagemet? Hamba sudah siap, Ibunda Tribuana. Kalau begitu, segera berangkatlah. Lihatlah, 2 orang adikmu sudah menunggu di depan pintu gerbang Istana Kaputren. Baiklah, Ibunda Tribuana. Terimalah sungkem hamba. Demikian Ibunda Indreswari. Terimalah sembah bakti hamba. Hamba mohon doa restu Ibunda berdua. Berangkatlah Jayanegara. Mudah-mudahan para dewata senantiasa memberikan bimbingan kepadamu. Berangkatlah, dan ibu akan mengirimmu dengan restu. Setelah menghaturkan sembah ke hadapan Putri Tribuana dan Putri Indreswari, Jayanegara melangkah pergi, diiringi 2 orang abdi kesayangannya. Jayanegara menemui 2 orang adiknya, Putri Tribuana Tunggadewi dan Dyah Wiyat Sri Raja Dewi yang sudah menunggu di depan pintu gerbang Istana Kaputren. Tak lama kemudian mereka pun berangkat menuju ke ruangan pribadi raja. Nah, Dinda Indraswari, marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh para dewata. Mudah-mudahan Jayanegara diberi tuntunan dan penerangan. Mudah-mudahan anak kita diberi kesehatan dan kebahagiaan. Iya Yunda Tribuana, sekarang ini tak ada sesuatu yang lain yang dapat membuat hatiku gembira kecuali melihat Jayanegara dalam keadaan bahagia. Jayanegara, Putri Tribuana Tunggadewi, dan Dyah Wiyat Sri Raja Dewi terus bergegas melangkah menuju ke ruangan pribadi Sang Prabu Kertarajasa Jayawardhana. 8 orang prajurit mengiringi mereka, dan 4 orang dayang-dayang mendampingi 2 orang putri Majapahit junjungan mereka. Tak lama kemudian mereka sudah tiba di depan pintu ruangan pribadi raja. Semuanya menunggu di luar, tak seorang pun diperbolehkan masuk. Jayanegara menggandeng 2 orang adiknya, dan mereka melihat Ramanda Prabu sudah menunggu di atas pembaringan. Prabu Kertarajasa Jayawardhana segera bangkit begitu melihat ketiga orang putra-putrinya menghadap. Mari silahkan duduk, nak. Wah, rupanya kalian bertiga sudah siap. Terimalah sembah sungkem hamba, Ramanda Prabu. Demikian pula hamba, Ramanda Prabu. Hamba juga menghaturkan sembah bakti ke hadapan Ramanda Prabu. Hamba juga tak ingin ketinggalan, Ramanda Prabu. Hamba juga menghaturkan sembah bakti. Ya. Kuterima sembah bakti kalian dengan hati yang gembira sekali, nak. Mudah-mudahan kalian cepat besar dan meneruskan cita-cita Ramandamu memimpin negeri Majapahit ini. Nah, sekarang duduklah kalian bertiga dengan baik. Ya, Ramanda Prabu. Ketahuilah anak-anakku, negeri Majapahit ini berdiri berkat cucuran keringat dan cucuran darah banyak manusia.
Hanya karena sejarah sudah berkata demikian, karena Sang Hyang Widiwasa sudah menggariskan demikian, maka akhirnya Majapahit dapat berdiri, sekalipun harus ditunjang oleh ribuan korban nyawa manusia. Dan siapapun nanti yang akan duduk di atas singgasana Majapahit menggantikanku, tidak boleh melupakan satu hal yang sangat penting. Tahta Majapahit jangan dilihat dari wujud luarnya saja. Istana Majapahit jangan hanya dipandang gemerlapnya saja, tetapi lihatlah sampai ke dalam-dalamnya, melalui pori-pori yang kecil dan rumit. Seorang raja atau pimpinan tertinggi sebuah negara menjadi berwibawa dan disegani bukan karena batu permata ataupun berlian yang dipahatkan di atas singgasananya. Seorang raja atau pimpinan tinggi negara mempunyai tugas dan kewajiban yang sangat berat. Nah, di tangan-tangannya lah terletak harapan seluruh rakyat. Di pundaknya lah dia harus memikul cita-cita rakyat. Sebab yang menentukan kedudukan seorang raja bukan singgasana, bukan istana, bukan pakaian-pakaian kebesarannya, bukan mahkotanya, bukan darah bangsawannya, melainkan adalah rakyat atau para kaulanya. Nah, anakku Dyah Wiyat Sri Raja Dewi. Ya, Ramanda Prabu. Sekalipun kau seorang wanita, seorang bocah perempuan, tetapi sekarang kau mempunyai kedudukan yang sangat penting. Kau adalah putra Majapahit, dan sekarang ini kau sudah kududukkan sebagai batara di kerajaan Wengker. Sekalipun Wengker hanyalah sebuah kerajaan kecil di bawah Majapahit, tetapi kau harus mulai belajar untuk dapat memimpinnya dengan baik. Ya, Ramanda Prabu, hamba akan melaksanakan segala titah Ramanda Prabu. Demikian pula kau anakku Tribuana Tunggal Dewi. Sekarang ini kau sudah duduk sebagai betara di Kahuripan, sama seperti halnya adikmu. Kau pun harus mulai belajar untuk dapat memimpin Kahuripan, sehingga menjadi suatu daerah yang berkembang dan memperoleh kemajuan-kemajuan. Baik Kahuripan maupun Wengker merupakan daerah yang sangat erat hubungannya dengan Majapahit. Ibaratnya tubuh manusia. Kahuripan menjadi sepasang mata, sedangkan Wengker menjadi sepasang telinga bagi Majapahit. Ya, Ramanda Prabu, hamba akan melaksanakan segala titah Ramanda Prabu. Nah, sekarang giliranmu Jayanegara. Kau adalah anakku laki-laki satu-satunya. Sekalipun kau lahir dari rahim istriku yang paling muda, tetapi kau mempunyai hak penuh atas tahta Majapahit. Dan sekarang ini kau sudah kunobatkan sebagai putra mahkota. Maka mulai sekarang, kau harus mengadakan persiapan-persiapan. Kau harus banyak belajar untuk memahami maksud serta keinginan rakyat banyak. Kau tidak boleh mementingkan dirimu sendiri. Lehermu tidak boleh kaku. Lehermu harus bisa kau palingkan ke kiri, ke kanan, tengadah, ataupun menjenguk ke bagian-bagian kehidupan yang paling bawah. Kau harus mampu menyelami kehidupan para kaula. Kewibawaanmu harus dapat merembes ke seluruh pori-pori kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Dan kebijaksanaanmu harus dapat dirasakan oleh rakyat banyak. Sosok tubuhmu harus mampu mencerminkan rasa keadilan, dan tangan-tanganmu harus mampu bekerja dengan tangkas. Wajahmu harus memancarkan perasaan aman bagi para kaula yang memandangnya. Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana diam sesaat lamanya. Mendadak tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan. Pangeran Jayanegara terkejut. Demikian pula Putri Tribuana dan Dyah Wiyat Sri Raja Dewi. Kakang Jayanegara, Kakang Jayanegara. Ramanda Prabu, Ramanda Prabu.
Ketiga orang putra-putri Prabu Kertarajasa Jayawardana kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Mereka hanya memandang setengah gugup Ayahanda Prabu yang terlentang pingsan di atas pembaringan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.